Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadego Dirgantara dengan NIM 2412121069 dari program studi S1 Manajemen Ekonomi semester 1 kelas 1B. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah studi multikultur dengan dosen pengampu Ninyoman Raka Astrini MSI. Pada video kali ini kita akan membahas keunikan tradisi nyepi di desa adat Banyuning. Pada video kali ini kita akan membahas latar belakang pembahasan, sejarah singkat, proses, dan sarana prasarana yang digunakan dalam tradisi nyepi di desa adat Banyuning. Namun sebelum lanjut, perlu kita ketahui bersama bahwa studi multikultur adalah kajian yang mempelajari bagaimana berbagai kelompok budaya atau etnis dapat hidup dalam suatu kelompok masyarakat secara harmonis dan dengan hak dan kesempatan yang setara. Pendidikan studi multikultur sangat penting untuk kita pelajari karena dapat membantu kita memahami dan menghargai keberagaman. Pendidikan ini juga dapat membantu kita mempersiapkan kita dalam bekerja di lingkungan yang beragam, mencegah diskriminasi, dan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif. Bagi kita, mahasiswa manajemen ekonomi, penting untuk kita pelajari studi multikultur karena dapat membantu kita mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif dalam masyarakat lintas budaya dan membantu kita untuk mempelajari bagaimana mengelola tim yang beragam. Ini penting untuk dipelajari karena untuk mempersiapkan pada dunia kerja internasional, khususnya di Indonesia. Bali terkenal dengan keindahan alamnya, adat dan budaya yang unik, serta kekayaan alam yang melimpah. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu dan menjalankan berbagai kegiatan keagamaan untuk memperingati hari-hari besar. Salah satu hari raya penting bagi umat Hindu adalah Festival Nyepi, yang merupakan hari penyucian untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan antar alam semesta atau Buana Agung dan diri manusia atau Buana Alit. Nyepi berlangsung selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan spiritual, jasmani, dan rohani. Desa adat Banyuning yang terletak di Buleleng, Bali melaksanakan dua jenis nyepi setiap tahunnya. Yang pertama yaitu nyepi Bali dan yang kedua yaitu nyepi lokal. Tradisi nyepi di desa Banyuning merupakan bagian dari rangkaian upacara ngasubo desa yang diadakan di setiap purnama sasi kalima dan puncaknya pada purnama ke-6. Sejarah tradisi nyepi di desa adat Banyuning itu diawali pada abad ke-13 pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panjasakti. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Banyuning. Nyepi di desa adat Banyuning dipercaya sebagai bentuk untuk mencegah penyebaran wabah penyakit atau yang sering disebut dengan gerubuk. Tradisi nyepi di desa adat Banyuning bukan sama dengan hari raya penyepian biasanya, melainkan hari ini mencakup upacara penting seperti pecaruan balik sumpah yang dimana bertujuan untuk menetralisir energi negatif yang ada di alam semesta dan pada diri manusia. Upacara ini juga memohon penyucian agar tapu berarti penyepian itu berlangsung secara lancar. Pelaksanaan nyepi di desa adat Banyuning terdiri dari beberapa tahapan upacara. Pertama, ada upacara Mepupade yang melibatkan persiapan 5 hewan. Yang pertama yaitu kambing hitam jantan muda dari Banyuning Timur, sapi muda atau godel dari Banyuning Tengah atau Pemayun, asu bang bungkem atau anjing dengan moncong dan ekor hitam dari Banyuning Barat, angsa putih dari Banyuning Utara atau Kubu Jati, dan babi atau celeng dari desa Tegak. Setelah itu, di pagi hari dilakukan upacara mebat dan pada sore hari dilaksanakan upacara mecaru di Jabe Pura Desa Adat Banyuning. Nyepi di desa adat Banyuning hanya berlaku untuk warga asli desa dan berlangsung di seluruh wilayah desa. Pada saat nyepi,
semua aktivitas perekonomian dan perkantoran itu ditutup sementara, di mana sekolah, toko, dan perkantoran itu ditutup selama 24 jam, di mana pada jam 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Nyepi di Desa Debanuning juga melaksanakan catur berarti penyepian, yang dimana meliputi amati karya, tidak bekerja, amati geni, tidak menyalakan api, amati lelungan, tidak berpergian, dan amati lelaungan, tidak bersenang-senang. Setelah nyepi, dilanjutkan dengan upacara melasti ke Pura Segara Banyuning dan kegiatan pengebek. Lalu ditutup dengan kegiatan pembersihan atau yang sering disebut dengan maturan sekar. Pelaksanaan nyepi di Desa Adat Banyuning berbeda dengan nyepi Tahun Baru Saka, karena hanya berlaku di wilayah desa dan dilaksanakan oleh warga asli desa. Sekian dari video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua dan memperlihatkan betapa uniknya keberagaman yang ada di Indonesia yang harmonis sampai saat ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat keberagaman yang ada agar generasi mendatang dapat merasakan keindahan yang sama. Saya Agus Dirgantara, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.